Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 7 saham di sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh ARTO. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini tertekan, sempat rebound di sesi awal tapi kemudian dibawa turun dan terkoreksi 0,58% ke harga 6.101. Transaksi hari ini ada di 11,7 triliun. Asing hari ini net buy di 198 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya wajar kalau ISG setelah breakout 6100 dia retest dulu supportnya ya, yang dulunya resisten 6100 kemudian dia retest. Untuk hari Senin tergantung ya, masih bisa menurut saya untuk ISG kembali rebound. Kalaupun lanjut koreksi atau false breakout, kemungkinan 1-2 hari aja dia di bawah sini, dia retest trend line uptrendnya atau nih pola ascending triangle-nya ini, terus dia rebound lagi. Jadi seperti itu ya, kalau saya lihat tetap ISG arahnya ke atas minggu depan. Kalaupun ya koreksi tadi 1-2 candle aja di bawah terus dia rebound lagi. Malahan ya mungkin 1 candle aja terus rebound. Jadi seperti itu, ISG masih bagus. Tetap selalu jaga sahamnya dengan trailing stop. Siapa tahu ISG berbalik arah dia turun dulu, kan sayang. Yang sudah profit malah bisa balik ke harga beli. Gak sempat TP kan, lebih baik TP dulu, nanti beli lagi di bawah. Di dekat-dekat support, buy on weakness, buy on support. Jadi seperti itu untuk ISG minggu depan. Masih ya, arahnya masih berpeluang kembali ke atas. Ya, menguji 6.200 sampai 6.250, harus naik 2% dia ya. Ya mungkin aja. Jadi seperti itu. Untuk ISG, indikator MACD juga masih mengarah ke atas, masih membantu golden cross, bar chart di atas 0 juga terbantu. Kalau saya lihat tetap ini ada peluang bagus karena ISG juga hari ini membuat harga tertingginya setelah sideways dari April. Jadi peluangnya masih bagus untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari ini terkoreksi 1,45% ke harga 5.075. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, dan seminggu ini asing terus net buy, cuman hari kemarin dia net sell tapi nilainya juga biasa aja. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI diakumulasi. Nih ya, si AK dan JP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI hari ini koreksinya koreksi biasa aja ya. Kalaupun koreksi lagi, paling menutup gap di 4.975 ini. Dia nutup gap terus naik lagi. Apakah ini bisa compim breakout? Sepertinya potensi besar compim breakout. Dan ya memang ada neckline-nya ya di sini ya, neckline double bottom. Tapi lebih bagus lagi, lebih menarik itu memang di 4.975. Nah, titik amannya. Jadi seperti itu. Untuk BBNI, peluang minggu depan masih sama. Target saya bisa kembali rebound dan mengarah ke 5.350. Potensi upside kalau dia naik ke atas 5% masih normal. Kalaupun cut lossnya sekitar 3,64%. Cut loss saja kalau jebol 4.975 bisa cut loss di 4.900. Jadi seperti itu. Untuk BBNI mulai ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Dia sudah ya bisa dibilang ini kalau dihapus dia masih memang downtrend majornya. Kecuali nanti BBNI sudah di atas 5.600 sampai 6.000 ya bisa kembali reversal ya, bullish. Nah sekarang dia lagi menuju ke atas. Kalau ditarik tren dari bawah, dia sudah mengatakan tren downtrendnya. Dia sudah breakout, dah compim. Menurut saya ya ini akan dipertahankan 4.975. Di seperti ini juga bisa ya, dia membentuk rounding bottom. Ini kan rounding bottom, paling di BBNI retest saja 4.900 terus dia mantul lagi. Dia kalau ISG ini jatuh ke 6.000 ya ada peluang juga
BBNI jatuh lagi ke daerah 4.940. Tapi untuk midterm cukup menarik, harga BBNI juga ya masih murah dan sepertinya memang 4.500 jadi bottomnya. Semoga seperti itu ya. Tinggal 5 bulan lagi kalau sudah confirm breakout 5.000 ini ya rally BBNI nggak akan lagi turun ke bawah ke 4.500. Jadi seperti itu untuk BBNI. Indikator MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk saat koreksi hari ini juga volumenya kecil. Jadi untuk minggu depan tetap ada peluang mengarah ke resistennya 5.200 sampai 5.350 untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini juga terkoreksi 1,23% ke harga 5.975. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI dia breakout ya. Berapa kali dia retest supportnya 5.965 sampai 5.950, area 6.000 ini dan mantul. Jadi untuk BMRI tetap juga ada peluang kembali terdekat uji 6.100 sampai 6.200 dan kemungkinan besar BMRI minggu depan bergerak di range harga ini, supportnya 5.960 dan resistennya 6.230. Jadi di area ini ya, dan terlihat juga BMRI ini breakout dari pola bearish penan ya. Ini kan penan di saat downtrend dan dia breakout ya cukup bagus. BMRI tinggal nunggu momentum. Kalau ditarik dari atas nih ya, dia memang masih di dalam downtrend channelnya ya. Jadi momentumnya ya nunggu BMRI ini sudah confirm breakout 6.230 ini, tanda-tanda BMRI akan reversal, pembalikan arah. Jadi seperti itu. Dan kalau dilihat juga ini ya, ini banyak pola yang terjadi di dalam BMRI. Agak rame ya, tapi semoga dipahami. Dan ini terlihat juga double bottom. Nih, nantinya dia bergerak di area ini. Momentumnya tinggal nunggu. Kalau sesuai teori dari bottom ke neckline-nya ya di sekitaran 6.230. Dan ini target kenaikannya terdekat, kebetulan pas di situ area resisten di 6.800. Target kenaikan BMRI. Semoga minggu depan BMRI bisa breakout ya. Kalau dia breakout itu sangat bagus, dan kalau confirm siap-siap rally Agustus ke 6.800. Target kenaikan untuk BMRI. Jadi seperti itu untuk BMRI. Indikator MACD juga masih bagus, masih membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk saat koreksi hari ini volume kecil. Jadi untuk hari Senin ada peluang juga kembali rebound. Semoga market bagus hari Senin. Kalau market bagus, siap-siap saham-saham big cap LQ45 potensi rebound. Jadi seperti itu. Untuk BMRI kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,76% ke harga 3.870. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI sepertinya nggak membuat pola dead cat bond ya. Ternyata di tanggal 19 Juli waktu itu dia turun breakdown, besoknya dia rebound lagi. Jadi ya menurut saya ini cukup kuat, area 3.800. Jadi ya bisa dikatakan support kuat BBRI itu 3.800. Dia sempat breakdown beberapa hari, kemudian dia naik lagi. Nah, untuk konfirmasi ratio-nya ya tinggal nunggu ya, apakah dia akan turun dulu atau tetap bertahan. Tapi seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, BMRI ke 3.600 pun makin murah. Ya udah, hold aja yang untuk simpan midterm. Dan terlihat juga kan BMRI 3.800 itu neckline, cup and handle. Jadi untuk minggu depan tetap
ada peluang BBRI kembali uji resisten atau menutup gap di 4.000. Ini gapnya ini belum ditutup nih ya, menganga saat turun di tanggal 5 Juli. Jadi potensi besar ditutup dan potensi besar juga BMRI mengarah ke 4.120 untuk minggu depan. Tapi ini disclaimer oleh 6% ya masih bisa cut loss saja kalau mau trading ya. Cut loss saja kalau BMRI ini turun dari 3.800 bisa cut loss di 3.760. Kalaupun yang nggak mau cut loss tapi ya harus siap rugi waktu, dan rugi waktu pegang BBRI Big Bang itu nggak masalah. Beda cerita kalau pegang saham-saham gorengan atau second liner yang sudah turun dalam nggak di cut loss ya agak susah. Tapi tergantung lagi masing-masing ya. Kalau sudah tahu fundamentalnya ya nggak masalah. Nah kalau BMRI kan sudah nggak diragukan kalau soal fundamental. Jadi seperti itu untuk BMRI. Target saya juga minggu depan potensi masih bisa rebound, terdekat dulu uji atau menutup gap di 3.990 untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang hari ini ditutup di harga 30.175, terkoreksi 1,94%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBCA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA lagi membuat area base atau konsolidasi. Ya, dia tektokan. Kalau dengan kondisi seperti ini, saya lihat potensi besar tetap minggu depan rebound. Dan target saya minggu depan BBCA breakout 31.000. Ya, targetnya minggu depan. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya, ini saham pergerakannya cukup sempit ya. Ya di 2-5% aja paling-paling satu hari. Kalau tertarik Bapak Ibu cari aman, BBCA bagus ya. Cuman pergerakannya nggak bisa terlalu lebar profitnya, dan cut loss-nya juga nggak lebar ya. Nih kalau mau cut loss saja kalau turun dari 29.300 bisa cut loss di 29.275 dan target profitnya 31.050. Nah, sekitar 3%, tadi cut loss-nya juga 3%. Jadi seperti itu, kalaupun mau disimpan untuk mid term juga menarik. Untuk BBCA harganya 30.000 juga bagus. Kalau dia ke 36.000 aja udah profit 20%. Semoga akhir tahun sampai kemungkinan besar bisa. Ya, tapi tetap disclaimer on. Silahkan dianalisa kembali, kalau yakin ya boleh beli. Jadi seperti itu ya. Ini juga terlihat nanti bisa aja double bottom ya. Teknikal saham sekarang ini sepertinya ya mulai menarik, dia mulai. Nah jadi seperti ini pergerakannya, tinggal pelan-pelan. Titik aman pertama confirm dulu 31.000. Kalau mau lebih aman ya 32.600. Kalau confirm breakout harusnya bisa sampai 36.560. Kalau ditarik dari bottom ke neckline nih ya, hampir sampai lah ya di 35.800 sampai 36.000. Jadi seperti itu. Dan harga sekarang menurut saya juga cukup menarik. Ini kalau dihapus resisten 31.000 nih, kan pergerakannya terlihat di range harga supportnya 29.930 dan resistennya 32.000. Kalau ditarik ini potensi risk rewardnya, cut loss-nya tadi 3%. Rewardnya nih kalau beli dari harga sekarang ya, rewardnya sekitar 8%, cut loss-nya 3,5%. Jadi risk rewardnya hampir 1:2,5. Jadi cukup menarik untuk BBCA dan aman, cuman lambat pergerakannya. Yang penting sabar, bisa buy. Jadi seperti itu untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,73% ke harga 1.355. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBTN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN menarik juga. BBTN ini sudah di atas resisten atau ya bisa dibilang area supportnya. Supportnya itu ada di 1.340 sampai 1.350. Dan yang menarik, BBTN hari ini koreksinya dengan volume kecil saat dia breakout.
volumenya besar. Jadi peluang BBTN juga minggu depan target saya terdekat 1400 dan bisa sampai 1450. Jadi minggu depan BBTN bergerak di range harga ini. Supportnya 1340 dan resistennya 1450. Tapi ingat, bisa dianalisa kembali, jangan ditelan-telan mentah-mentah. Bisa aja nggak sesuai analisa saya ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, ditarik dari atas, apakah sudah patah trennya? Dia baru retest nih ya. Ini dia retest. Kalau nanti patah ya siap-siap ya. Oh ya belum lah. Dia belum breakout nih. Sedikit lagi. Jadi hari Senin dan Selasa kalau dia bisa kembali rebound, ada peluang lanjut sampai 1450. Tapi kalau ternyata dia melanjutkan koreksi, ya siap-siap arahnya 1275 supportnya. Jadi seperti itu. Untuk BBTN, indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross di area oversold, bar chart di atas 0 juga terbentuk saat koreksi volume kecil. Kalau market bagus, potensi besar BBTN hari Senin rebound. Jadi seperti itu. Untuk BBTN, kita langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang hari ini ditutup naik 1,36% ke harga 2230. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, dan terlihat juga ini mulai ada peningkatan ya di bid over BDMN, mulai meningkat yang ngebid. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN volumenya sudah meningkat dan tidak lagi terjadi pola dead cat bond. Ya, ini bisa false. Jadi gagal ya. Menurut saya ini nggak akan pola dead cat bond. Arahnya untuk BDMN target minggu depan terdekat 2300, dan kalau mau bagus BDMN ini harus tutup di atas 2400 minggu depan. Tapi kalau dia gagal ya dia akan sideways di range harga ini. Nah, dengan kondisi seperti ini ya Bapak Ibu bisa perhatikan aja bagaimana membuat trading plan. Kalau membuat trading plan ya jangan beli di area pertengahan seperti ini. Ya kalau di harga sekarang masih bisa. Kalau di atas 2300 ya jangan. Cut loss-nya ini sekitar 5%, target profitnya 8%. Jadi cukup masuk ya. Untuk BBTN cuman ya perlu kesabaran. Kalau dilihat teknikalnya juga dia sudah breakout dari pola Pauline wedge-nya, dan ini dia lagi membentuk bisa dibilang rounding bottom. Dia berapa kali mencoba breakout dari 2275 sampai 2300 namun gagal terus. Kalau mau lebih aman atau konfirmasi reversalnya ya BDMN harus di atas 2500, bergerak di atas ini dan kompim breakout. Jadi seperti itu. Untuk BDMN yang punya dari daerah bawah tetap hot aja. Selama BDMN ini di atas 2150 aman. Yang punya dari daerah atas kalau mau coba approach down ya tergantung masing-masing. Resiko approach down tuh menunggunya lebih lama. Kalau siap ya boleh approach down. Kalau punya dana lebih atau belikan saham lain aja. Jadi bisa didiamin aja saham BDMN-nya. Jadi seperti itu untuk BDMN. Minggu depan tetap peluangnya masih bisa rebound terdekat 2300 dan 2400. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup naik 2,99% ke harga 16.350. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto akhirnya mendekati target di 17.150 yang dibuat dengan tarik Fibo ya. Dan ya selamat yang pegang dari bawah sekarang udah profit lumayan besar, apalagi beli dari 11.600. Ini sudah lumayan nih. Jadi sudah profit sekitar 39% ya. Apalagi yang beli dari 14.000 juga lumayan. Dan sekarang dengan kondisi seperti ini, ya pergerakan Arto udah di range harga supportnya 15.000 dan resistennya 17.000. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ini memang pergerakan Arto ini di range harga spare-nya itu 2.000. Kalau dilihat ini kan dari 15.000 sampai 17. Kalau sebelumnya itu dari 13.000
sampai 15.000. Jadi kalau mau beli Arto ini, kalau mau disiplin cut loss, ya coba aja beli ini harga pertengahan. Cuman kalau jebol 16.000 cut loss dulu. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak mau terlalu beresiko, tunggu Arto ini koreksi ke 15.000 sampai 15.100. Baru spekulasi buy di bawah. Jadi target profitnya terdekat 16.000 sampai 17.000. Jadi seperti itu. Dan juga ya infonya saya ada dengar Arto ini bisa dibawa sampai 20.000. Cuman kesana ada prosesnya. Target terdekat dulu aja 17.000 sampai 17.150. Indikator MACD mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Jadi peluang Arto masih minggu depan bisa rebound. Target saya menyentuh dulu lah. Kalau nggak mampu breakout, menyentuh aja dulu 17.000 sampai 17.150. Seperti itu untuk Arto. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga akan diulas kembali di malam harinya. Juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.